falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul, katakan ya Muhammad, suruh berkata apa Rasulullah? Innama ana basarun, sesungguhnya saya ini manusia. Makanya dalam Al-Quran kata manusia itu ada 3 macam, ya. Apa saja? Diwakili dengan kata apa saja? 2 jadi nama surat, An-Nas. 1 lagi yang nama surat artinya manusia. Udah jadi bahasa Indonesia. Al-insan. Udah jadi bahasa Indonesia kan, insan, ya kan? Ada kan di Al-Quran surah Al-Insan, ya. Jadi dalam Al-Quran kata manusia ada kata An-Nas, ada Al-Insan, ada Al-Bashar, ya. Kalau kata Al-Insan, manusia dari sisi psikologis. Kalau kata An-Nas, apa ya? An-Nas itu kalau bahasa Inggrisnya people. Apa ya? Ya, orang gitu, ya. Tapi kalau Bashar, manusia dari sisi biologis. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, qul innama ana basarun mislukum. Ya. Bahkan Allah menegaskan bukan hanya sekedar basar ditambah mislukum. Mislukum itu artinya apa? Seperti kalian. Ya. Memang dalam kitab Barjanji disebutkan Muhammadun basar walaysa kal basari bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad itu memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa, tapi dia bagaikan batu permata di antara batu-batu biasa. Ya. Tapi Allah menegaskan mislukum supaya apa? Ayat ini tentu bukan dalam rangka mendowngrade Rasulullah, tidak. Tapi ayat ini dalam rangka apa? Mendekatkan jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seringkali kan kita kalau dikasih contoh Rasul begini loh, Rasul begitu loh, komen kita apa? Itu kan Nabi, itu kan Rasul. Komen itu sederhana, tapi komen itu justru menjauhkan jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat bagaimana hebatnya para sahabat itu sampai gerak-geriknya Rasulullah ingin berusaha sedetail-detailnya ditiru. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengenal Rasulullah dalam sirah. Dan tadi saya sampaikan, ketika kita belajar sirah nabawiyah, maka kita akan 2 sisi, belajar sisi kesempurnaan beliau sebagai khatamil anbiya wal mursalin, tapi tetap beliau juga punya sisi-sisi insaniyah yang tentu saja ini mengajarkan betul kepada kita betapa pentingnya kita mencontoh Rasulullah. Ya. Dalam aspek keluarga misalnya, ya kan?
kita bisa melihat betul bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rumah tangga Rasulullah itu ya keren gitu. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kira-kira rumah tangga Rasulullah ada konfliknya nggak ya? Hah? Ada nggak konfliknya? Ada nggak ujian rumah tangganya? Ada. Bagaimana memanajemen kecemburuan? Ada. Bagaimana memanajemen keuangan ketika istri-istrinya minta kenaikan uang belanja? Diajarkan betul di situ. Bagaimana memanajemen fitnah dalam keluarga, diajarkan betul. Bagaimana tadi menyederhanakan dalam makan, diajarkan betul. Ya karena salah satu problematika kita dalam keluarga kan makan ya. Istri kadang bingung, nih masak apa gitu. Perasaan sudah semua menu sudah dicoba gitu. Kalau Rasulullah bagaimana mengajarkan betul? Ada makan ya dimakan, nggak ada makanan ya sudah gitu. Bagaimana beliau mengapresiasi kelelahan, kecapean para istri-istrinya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selalu banyak, makanya banyak buku-buku tentang sirah nabawiyah, ada yang menggambarkan secara global, ada yang kemudian mengambil inspirasi. Misalnya Nabi sebagai seorang pedagang, Nabi seorang kepala rumah tangga, Nabi sebagai seorang pemimpin perang, Nabi sebagai seorang yang pemimpin yang ulung. Betul-betul digali dan begitu luar biasa. Jadi betul-betul betapa Rasulullah fatona, betul-betul harus kita contoh, begitu luar biasa. Jadi ketika contoh misalnya dalam satu peperangan, ketika Rasulullah mengirimkan mata-mata untuk mengetahui berapa sih kekuatan pasukan yang akan menyerbu Madinah, itu mata-mata lapor, banyak ya Rasulullah, susah, ngitungnya susah. Rasulullah ngasih solusi apa? Hitung berapa sih jumlah kambing yang dipotong? Ya. Sampai seperti itu. Coba. Jadi jumlah kambing dikali 12 sampai 20, disitulah jumlah pasukan. Ya. Coba. Kalau dalam manajemen catering itu menunjukkan konsep menyusun standar porsi. Itu sama seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali lagi, cara kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah adalah yuk kita belajar sirah nabawiyah. Ya. Bagaimana akhlak Rasul, bagaimana sifat Rasulullah SAW yang luar biasa keren. Dan sekali lagi jamaah sekalian, kita nggak usah khawatir, nggak mungkin kita bisa mencontoh Rasul. Ya karena kita belum belajar utuh tentang konsep kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Rasulullah pernah lupa dalam rakaat. Rasulullah pernah ditegur ketika tidak mengucapkan insya Allah. Ini bukanlah dalam rangka merendahkan Rasul, tapi memberikan pelajaran bagi kita. Oh, harus insya Allah kalau berjanji. Oh, ada syariat sujud sahwi kalau kita lupa dalam rakaat. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam satu keputusan besar, pernah keputusan Rasulullah sesuai dengan keputusan Allah, bahkan pernah juga tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan ketika dalam syura musyawarah. Misal dalam ketika menentukan ini tawanan perang mau diapakan. Ternyata Rasulullah menyetujui pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah keputusan itu diputuskan, Allah memilih pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu biasa. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam musyawarah itu biasa. Disitulah kemudian kita diajarkan betul dalam adab-adab bermusyawarah. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir dalam sesi ini, upaya kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah kasratus sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah kedudukanmu yang paling dekat di yaumil qiyamah nanti? Apa kata Rasulullah? Mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi ibarat lomba, ini kita lagi saing-saingan. Mungkin kita nyalip, mungkin kita disalib. Tergantung berapa banyak solawat-solawat yang kita kumandangkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di yaumil Jum'ah, Masya Allah. Bayangkan kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat, bayangkan kita sholawat di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, sholawat-sholawat yang dikumandangkan di yaumil Jum'ah langsung sampai kepadaku dan aku langsung membalasnya. Ini kan kalau saya gambarkan seperti kita ketika habis sholat subuh di Masjid Nabawi lewat makam Rasulullah, kemudian kita menyampaikan Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala nikmat sekali membayangkan Rasulullah ada di depan kita dan Rasulullah langsung membalas sholawat-sholawat kita. Makanya ayo kita kasratus sholawat, memperbanyak sholawat agar kita termasuk orang yang nanti berkompetisi untuk dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.